Satria Piningit ini kalau boleh saya ngomong tidak membuat kitab suci lah ibaratnya, tapi membuat hukum suci. Ibu Mbak, saya tanya lagi nih Mbak. Berlakunya hukum yang dibawa oleh Satria Piningit nantinya itu apakah akan melanjutkan seperti halnya hukum KUHP itu akan dilanjutkan atau ada hukum baru yang akan diterapkan Pak? Om wilaheng jati nubuni hajat hajat telugu nusantara tapi uluk salamuni. Tapi uluk salamulyo atur badya wis muga nusantara. Hukum. Tapi ini kembali lagi saya hanya menyampaikan, bukan berarti saya punya canangan, bukan berarti saya kurang lebihnya. Artinya saya dalam arti kembali lagi prinsip saya adalah memantau secara batin, bukan berarti saya akan mengubah negeri ini apalah daya kemampuan saya, kan tidak, tapi kurang lebihnya sesuai yang saya dapat ya dari pemantauan saya dari perjalanan spiritual selama ini. Jadi begini, intinya hukum itu kan mungkin ada hukum tertulis, hukum tidak tertulis, ya, atau perikatan alamiah, itu cara istilah hukumnya. Terus ada lagi hukum adat, ya. Kemungkinan besar kesemiripan antara titik beratnya maksudnya itu kepada hukum semacam hukum adat dan hukum perikatan alamiah. Ini perikatan alamiah artinya sebuah peraturan yang tertanam pada jiwa-jiwa manusia karena besarnya wibawa atau besarnya wibawanya sang pemimpin ini, sehingga nanti manusia taat dengan sendirinya tanpa ada hukum yang tertulis pun, ibaratnya gitu loh. Tanpa ada hukum yang tertulis pun, mereka telah tertanam secara ikatan alami dalam lubuk hati masing-masing rakyatnya lah, ibaratnya warga negaranya itu. Apakah tidak mirip dengan norma sosial itu Mbak? Ya kurang lebihnya seperti itu. Makanya saya katakan antara hukum adat dan hukum ini, hukum tertulis ini malah kemungkinan tipis sekali. Sekarang secara globalitasnya Indonesia itu, manusia kan, warga negara Indonesia itu satu enggan mempelajari dengan hukum, ini dasarnya. Kedua kalinya hukumnya itu rata-rata hukum secara alami saja. Contoh ketika para wali masuk ke sini, terus negara Demak, ini hukumnya apa negara Demak coba? Syariat Islam juga nggak mau kan? Ya kan? Kurang lebihnya seperti itu. Jadi perubahan antara dari Majapahit ke Demak sebagai contoh gitu. Ini hukumnya hukum syariat Islam juga tidak mau gitu loh. Akhirnya secara globalnya, sing penting mau limo lah. Ajang lakoni mau limo. Kemungkinan besar seperti ini. Kemungkinan loh artinya. Sing penting hindari limo gitu loh. Nyatanya syariat Islam kan belum, ya rencana mungkin para wali atau Sultan Demak ini akan memberlakukan syariat Islam, ternyatanya juga ditampik gitu loh. Jadi akhirnya timbul molimo. Inti daripada globalitasnya Satria Piningit itu nantinya akan begini loh, kalau yang sudah itu meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kira-kira bisa dipahami nggak itu? Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya masing-masing masyarakat mesti ibaratnya introspeksi setiap hari, yang kemungkinannya pernah berbuat apa hari ini, sudah berbuat kebajikan apa hari ini gitu loh.
sehingga lomba-lomba dalam kebajikan dalam urusan keseharian. Intinya apa? Hukum ini adalah hukum yang tertanam dengan sendirinya pada lubuk hati warga negara ini, pada kesucian perilaku gitu. Kesucian perilaku artinya sampai baju saja itu ibaratnya memakai baju yang bagus, yang baik, yang itu. Kalau tidak melihat asal mula dari baju ini didapat dari mana gitu loh maksudnya. Sehingga bisa dikata di situ memberlakukan hukum suci. Gitu. Memberlakukan hukum suci atau kesucian hukumnya ini tertanam pada lubuk hati masing-masing warga negaranya, karena sudah ada contoh suri tolada dari beliaunya dan para pemimpinnya gitu loh. Sehingga semua niscaya akan bijak dalam melangkahnya, baik pemimpin maupun rakyatnya akan bijak dan berpijak kepada kebajikan. Artinya kebijakan ini kan harus dipijakkan. Cerita kebajikan ini kan harus dilakukan, maksudnya tidak hanya sekedar ucapan tapi harus diperlakukan. Sehingga masing-masing, kalau dulu masa kecilnya saya secara hukum alami ya, ketika ada orang yang menjemur padi atau menjemur baju ibaratnya, kalau dulu baju kan sesuatu yang mahal, ketika menjemur padi tetangganya, kok ada tetangganya itu sedang pergi dan lalu hujan itu turun, tetangganya menolong gitu loh. Ya kalau sekarang mungkin lebih berkiblat kepada di Sukabumi itu cipta gelar apa-apa itu loh kan. Kehidupannya itu nanti akan seperti itu, sehingga tidak ada tumpang tindih saling mengecam ibaratnya. Wah, suka kalau melihat orang senang, susah kalau melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ini nggak ada sama sekali. Jadi pijakan hukumnya itu tertanam pada lubuk hati masing-masing warga negara yang telah dicontohi oleh pemimpinnya, sehingga masyarakatnya malu jika tidak mengikuti jejak pemimpinnya gitu loh. Kira-kira demikian. Sampai baju yang dipakai beliau introspeksi, sampai kendaraan yang dipakai dia didapat dari mana. Dan kemungkinan titik beratnya pemegang tonggak hukum malah cara sekarang apa ya? RT apa ya? RT dan desa, sekalipun nanti ibaratnya kalau sekarang kan pengadilan hanya ada di pemerintahan kabupaten ya. Nanti kemungkinan ini tidak. Di setiap-tiap desa itu ada yang mengadili, tapi semacam hukum adat lah. Semacam hukum, wah ini tidak langsung polisi gitu, enggak. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, kemungkinan besar juga nanti ibaratnya hukum tertulis itu cara anunya, kalau memang orang sudah saiyek seeko kapti ya, artinya maaf ini. Kalau sekarang kan membuat produk hukum itu melalui rapat, melalui anggaran yang bertele-tele. Nah nanti terbentuknya ini dengan secara sukarela, artinya para penggagas hukum itu bisa dipahami nggak mas? Kalau sekarang hukum kan ada di DPR gitu ya, produk hukum itu dari DPR. Nanti ini dari kepala suku apa-apa mengajukan secara bersama, musyawarah mufakat untuk secara tertulis apabila manusia melakukan maling ibaratnya. Itu bisa kemungkinan mengambil barang orang lain itu tidak masuk ke hukuman mas. Karena apa? Di situ satu desa apabila ada maling satu itu merasa berdosa semua. Kenapa sih kamu bisa mencuri? Jadi akar permasalahannya dicari gitu loh. Bisa dipahami ya. Umpamanya si A mencuri. Loh, kenapa sih kepala desanya ini ikut berdosa, tidak langsung mengecap gitu loh? Nah, begini Mbak. Tadi kan panjenengan mengatakan tolok ukur atau hukum ini berdasarkan rasa perasaan, sedangkan itu kan abstrak gitu ya. Nah, sedangkan masyarakat itu banyak gitu ya. Apabila tidak, karena budaya yang sekarang apabila tidak ditulis ini bisa terjadi lupa atau pengkhianatan istilahnya. Dan untuk mencegah seperti itu, kalau nggak ada hukum tertulis bagaimana? Begini mas, sekarang Pancasila tertulis nggak? Ya tertulis Pancasila. Simple apa tidak? Inti dari pada kejahatan itu kan bisa kita baca. Kejahatan yang secara itu kejahatan pembunuhan lah, yang itu yang separah-parah kejahatan kan.
terus ibaratnya asusila, pencurian, apa. Mana coba kejahatan yang paling jahat di Indonesia ini loh. Sebab pada prinsipnya Indonesia sebelum ibaratnya ada penjajah gitu caranya. Ini sudah berlaku budi pekerti yang luhur, Mas. Kira-kira demikian. Jadi budi pekerti ini sesungguhnya adalah ajaran utama dari Jawa khususnya, Nusantara pada umumnya. Makanya kalau dalam itu ada istilah agama budi gitu loh. Nah, karena pondasinya adalah budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang luhur ini begitu nanti terjadi caranunya bencana, wabah dan sebagainya, ini akan muncul dengan sendirinya. Sehingga hukum tertulis pun ibaratnya dalam kurun waktu 1 bulan atau 2 bulan saja sudah bisa terbentuk. Begitu. Sanksi dan ibaratnya sanksinya kalau itu kan paling buang gitu loh. Buang, bunuh, paling ya bunuh, dan bui ini kelihatannya pun nggak ada gitu. Bui ini kelihatannya nggak ada, bunuh juga tidak ada, paling hukumnya itu hukum buang. Nah itu niscaya secara serta-merta itu akan, contoh lah yang saya itu, kenapa Majapahit itu dulu bisa menjadi negeri besar, dan sedangkan saya baca dalam literasi itu hukum pidananya taruhlah itu hanya beberapa pasal saja, kalau nggak keliru antara 80 pasal gitu loh, yang menyatakan demikian. Ketika umpamanya sekarang ya, ada sekolahan yang kan kelas A, kelas tingkat internasional, tingkat apa, kok meresahkan masyarakat dengan mengambil uang gedung, ibaratnya menarik uang gedung yang tanpa batas dan sebagainya. Daripada ibaratnya kamu akan meresahkan masyarakat, lebih baik aku tumbangkan sekolahnya, umpamanya seperti itu. Kira-kira demikian. Sehingga tidak ada lagi manusia yang tidak bisa sekolah. Adanya di situ kayak akan menjelang kemerdekaan itu sukarela, kan tentara sukarela. Waktu akan merdeka itu sukarelawan ibaratnya. Terbentuknya ini nanti hukum itu atas sukarelawan saling mengajukan karena manusia telah tersadarkan oleh banyaknya bencana. Jadi hukum suci lah, memberlakukan hukum suci artinya kepada perilaku kamu itu harus bisa introspeksi. Dari mana pakaianmu, apa yang kau dapat dari makan, lebih baik engkau meminta daripada mengambil barang yang tidak hak, gitu loh. Nah, kira-kira demikian, artinya kurang lebihnya lah. Intinya Sang Satrio Piningit ini landasan hukumnya nanti kepada kesucian perilaku dan kesucian ucapan yang telah dituladani oleh Sang Satria Piningit itu sendiri, dan ibaratnya bawahannya atau ibaratnya di puncak ada kabupaten, ada gubernur, cara sekarang itu nanti semua akan tunduk dan patuh kepada instruksi Sang Satrio Piningit, ibaratnya kalau istilah Pak Harto dulu sesuai petunjuk presiden itu, atas petunjuk presiden. Sehingga tidak ada ibaratnya tanpa hukum tertulis pun ya, tanpa hukum tertulis pun ini hukum telah melekat pada lubuk hati masyarakatnya karena telah diteladani oleh pemimpin yang betul-betul menunjukkan kepemimpinannya, menunjukkan dalam arti, maaf kata kalau boleh saya ngomong nanti akan saya itu, intinya bahwasanya Satrio Piningit ini kan tidak membawa keinginan nih. Satrio Piningit itu hanya membawa tujuan. Artinya contoh suri tolada dari Sang Satria ini memang betul-betul merabawani, betul-betul menggetarkan setiap lubuk hati masyarakatnya, ya, lubuk hati warga negaranya, sehingga warga negara itu akan takut sekali apabila melanggar hukum atau ketentuan dari Sang Satria Piningit ini. Sang Satria ini karena mungkin kesucian perilakunya, selalu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, menggetarkan lubuk hati masyarakatnya. Ibaratnya hukum itu hanya berlaku dalam lubuk hati ini. Bagaimana saya berucap suci, bagaimana saya berucap yang baik lah ibaratnya, bagaimana saya berperilaku suci. Intinya tertanamnya hukum suci pada saat munculnya Satrio Piningit ini nanti akan berlaku dengan
serta-merta mungkin atau perlahan tapi pasti, yang jelas introspeksi diri terus memunculkan perilaku yang baik, yang mengeluarkan kebajikan-kebajikan, dan tanpa kita sadari negara ini bukan, maaf kata, kalau di sana ada tanah suci, mungkin di sini nanti berlaku ibaratnya hukum suci atau negara suci pula, gitu. Jadi intinya Satria Piningit ini kalau boleh saya ngomong tidak membuat kitab suci lah ibaratnya, tapi membuat beberapa pasal-pasal hukum suci, gitu. Negara ini bisa nantinya bisa terkenal negara suci, aturan-aturan suci, contoh yang itu. Jadi prinsipnya selalu meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh soal, sekarang maaf kata, kalau ibaratnya kamar kecil di pom bensin itu kepentingan umum bukan? Yang semestinya setelah diinstruksikan membantu orang di perjalanan ini loh, membantu orang di perjalanan, sekarang sudah dikomersialisasikan sehingga masyarakat yang dalam perjalanan yang tidak punya uang itu akan sangat-sangat merasa tertekan. Padahal itu saking mudahnya kan, pom bensin itu harus menggratisi kamar kecil gitu loh. Tapi sekarang kenyataannya tidak. Terus lagi contoh, air minum ini kan dalam ayat suci ada tuh, membantu orang dalam perjalanan ibaratnya loh. Dalam perjalanan mau minum saja jika tidak punya uang sekarang nggak bisa minum gitu loh, sehingga nanti kegaduhan yang demikian itu ditiadakan. Mungkin setiap desa, setiap 3 desa satu mungkin ada pos-pos orang dalam perjalanan, sehingga nantinya betul-betul terimplementasikan hukum suci karena munculnya rasa suci yang ingin mementingkan kepentingan umum, ya, yang mewajibkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang dimaksud kepentingan umum ini, setiap cara pasal sekarang itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah sebesar-besar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang memenuhi hajat hidup orang banyak itu apa? Minum ini ada hidup orang banyak, mas. Tapi kenapa, maaf kata, sekarang kalau mau minum saja di terminal dalam perjalanan ke Jakarta, kalau nggak punya uang 5.000, nggak bisa minum. 5.000 itu hanya setengah liter namanya. Nah, kalau yang gede, kalau yang itu bisa 10.000. Apakah bagi orang yang sedang dalam keterbatasan ekonomi, sedang keterbatasan keuangan, apakah tidak sangat menyiksa yang demikian? Apakah tidak sangat menyiksa? Jadi hal-hal yang demikian nanti ditiadakan sehingga masyarakat itu akan merasa sejahtera, sesejahtera-sejahteranya, ibaratnya mau ke Cilacap. Ya, yang penting kita bisa buat apa? Naik mobil dan sebagainya, nanti di terminal kan ada ibaratnya apa? Kalau sekarang itu isi ulang gitu loh. Sehingga cukup bawa botol saja nanti bisa isi ulang di sana gitu. Sehingga taruhlah kalau boleh saya ngomong, hukum suci ini adalah hukum yang bergerak dari rasa perasaan yang murni, mengukur diri orang lain seperti dirinya sendiri. Ibaratnya kalau di negara mana itu ya, Abu Dhabi apa mana itu di setiap tempat-tempat umum diselenggarakan bagi orang yang kurang mampu. Tidak ada kata miskin, yang kurang mampu dalam perjalanan ini, ibaratnya lapar tinggal ambil, ya. Yang berlebihan, kalau yang ada rezeki lebih di situ menaruh makanan, menaruh buah, menaruh apa, sehingga tidak ada orang pantelongso. Sebab pantelongsonya orang lain, pantelongso itu apa kalau bahasa Indonesia? Kesedihan orang lain adalah kesedihan pada dirinya, ya. Kesengsaraan orang lain, kesengsaraan pada dirinya. Termasuk juga nanti, maaf kata, kalau itu sekarang kesehatan, di bidang kesehatan, niscaya tidak ada orang yang ibaratnya akan melahirkan bingung uang apabila itu nggak ada. Tapi ya bukan berarti berlebihan gitu, karena memanjakan masyarakat yang berlebihan juga nanti masyarakatnya jadi saru itu apa? Melunjak apa ya? Terlalu berandai-andai gitu, ibaratnya meninabobokan, nanti orangnya juga nggak kreatif gitu loh. Nggak ada gerak, wah saya udah tanggung pemerintah, nggak ada yang demikian. Jadi setiap lubuk hati masyarakat ini bagaimana nanti berbuat untuk
kepentingan umum. Ya, kepentingan umum gimana? Kepentingan umum pada umumnya kan sandang, papan, perumahan gitu loh. Oh, sana itu masih nggak ada rumah ibaratnya. Ayo kita bersama. Ya, tapi harus ada suri tolada dan juklak yang jelas, petunjuk pelaksanaan yang jelas, dan telah disuri teladani oleh sang pemimpin ini, sehingga tidak ada kata ibaratnya iren kinerinan iriati, wah itu dagang tenaga dijual, itu nggak ada. Dagang ilmu nggak ada. Kebodohan tetangga adalah kebodohan saya, karena saya harus mengangkat derajat lingkungannya gitu. Maling, dia menjadi maling ibaratnya mengambil barang hak, berarti dia itu kekurangan begitu loh. Sehingga selalu masyarakat berlomba-lomba, inilah mungkin hakikat dari berlomba-lomba dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebajikan. Merasa dia akan sangat rugi apabila hidup tidak bisa membuat andil, membuat perbuatan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum. Sebab sebaik-baik manusia itu kan yang berguna bagi sesamanya. Jadi intinya yang penting hukum suci ini mungkin timbul dari rasa perasaan, bagaimana caranya saya bisa berguna untuk orang banyak, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sekali lagi, hukum suci itu intinya mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan tidak ada kekhawatiran pada dirinya nanti ibaratnya saya nanti mati siapa yang ngurus, karena setiap manusia itu membangun kepentingan umum, lebih mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan. Itu tidak ada dalam perjalanan nanti mau kencing aja harus ada 2000 gitu, nggak ada. Iya, dan sekarang pun sebenarnya bisa. Iya, sekarang pun sebenarnya bisa. Hanya otoritas itu karena kiblat kepada yaitu kepentingan pribadi, mungkin cenderung lebih itu kurangnya memikirkan kepentingan masyarakat orang banyak, sehingga ya di pom bensin saja sekarang kan harus bayar. Lucu kan? Itu negeri yang sudah besar, merdeka sudah berapa tahun? 80 apa 75 itu. 75 tahun masih dalam kondisi yang demikian. Zaman Belanda pun mungkin tidak demikian lah. Jadi mari kita introspeksi, intinya kemungkinan hukum-hukum yang diterapkan itu adalah kesucian perilaku. Bisa dikatakan hukum suci ya, yang tumbuh dari rasa perasaan ya, mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongannya, sehingga masing-masing masyarakat ini sejahtera. Nah, bagaimana dengan kodifikasi atau ibaratnya hukum tertulis ya? Niscaya cenderung kepada semacam hukum adat atau perikatan alamiah, di mana di situ tidak terpaku kepada tulisan hukumnya, tapi terpaku kepada takut dengan tidak berbuat kebaikan, takut dengan tidak berbuat kebaikan, atau bahkan takut berbuat jahat karena malu dengan lingkungannya dan takut dengan akibatnya atas kejahatannya itu sendiri. Terima kasih.